Bapa dalam surga, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa. Engkau baik, Engkau maha kuasa, Engkau setia, Engkau mulia, Engkau adil, Engkau kudus bagi kami. Oleh sebab itu, bawalah kami ke dalam kekudusan-Mu, bawalah kami ke dalam kebaikan-Mu, bawalah kami masuk dalam kuasa-Mu, bawalah kami masuk dalam keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau lebih daripada segala-galanya. Kami perlu Engkau lebih dari segala-galanya. Roh Kudus, ini umatmu, ini waktumu, ini tempatmu, bekerjalah. Engkaulah wujud Kristus sempurna bagi kami. Artinya kami tidak akan pernah mengalami Yesus, kami tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus, kami tidak akan pernah merasakan Yesus, dilawat oleh Yesus, apabila bukan Engkau yang hadir dan berkarya di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu bekerjalah, berkaryalah, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang tertutup jalan, biarlah menemukan jalan keluar di dalam Engkau, yang terikat dilepaskan, yang ada di tengah-tengah pergumulan menemukan jaminan kemenangan, iman yang dikuatkan hari lepas hari, pengharapan yang makin teguh, cinta Tuhan dan sesama yang makin dalam dan makin dalam dan makin dalam. Berilah ketika kami telinga seorang murid, berilah kami hati seorang hamba, hati seorang penyembah. Jaga dan pikiran kami, biarlah pikiran kami dikuasai oleh hikmat yang melampaui segala akal dan pikiran. Biar menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberi sekali lagi, senang berjumpa dengan Anda. Nah, mari tanpa berpanjang lebar, saya undang kita untuk melihat Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Di sana ada satu statement yang sangat luar biasa. Hari-hari ini ada banyak orang tanya, Pak, Tuhan Yesus mau datang segera. Saya berkata, percaya saja, hari tambah hari tambah dekat gitu ya. Orang seringkali jadi takut sebab berita-berita yang tidak mengenakan, perang kiri kanan, keadaan ekonomi yang tidak menentu membuat orang selalu takut. Seharusnya kedatangan Yesus adalah berita yang penuh dengan sukacita, bukan berita yang menakutkan bagi banyak orang. Tapi ini yang selalu saya jawab, Wahyu 14 ayat 12, dia berkata yang penting di sini bukan bertanya kapan Yesus kembali. Yang penting di sini bukan tanya tanggalnya kapan, sebab Tuhan Yesus sudah kasih tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak kecuali Bapa di sorga. Yang penting di sini, kalau hari-hari sudah makin pada akhir zaman, yang penting di sini ialah sama-sama, 1, 2, 3, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting di sini, kata Alkitab, ketekunan orang-orang kudus. Yang penting di sini, kalau Anda beribadah, terus beribadah. Yang penting di sini kalau Anda melayani, terus melayani. Yang penting di sini kalau Anda berbuat baik oleh karena Tuhan, terus berbuat baik demi nama Tuhan. Yang penting di sini kalau Anda sudah bertumbuh, terus bertumbuh di dalam Dia. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Sama bilang ketekunan. Nah, ada dua unsur ketekunan. Kalau kita beri definisi, ada dua unsur ketekunan yang diberi oleh Wahyu 14 ayat 12. Unsur pertama dia berkata, ketekunan orang-orang kudus yang apa? Menuruti perintah Allah. Berarti unsur pertama dari sebuah ketekunan adalah ketaatan. Sama-sama bilang taat. Dia berkata unsur pertama dari sebuah ketekunan adalah ketaatan. Jadi taat. Mentor saya dulu berkata taat hanya terdiri dari dua huruf, T dan A, diulang A dan T, baca dari kiri ke kanan taat, baca dari kanan ke kiri taat. Anda di depan baca taat, Anda di belakang tetap baca taat, tapi susahnya minta ampun, gitu ya. Jadi Anda lihat taat. Jadi taat adalah lakukan perintah Tuhan. Teman saya berkata taat, T-A-A-T, tidak ada alasan, titik. Saya suka, tidak ada alasan, titik. Kalau Tuhan sudah suruh, sama-sama bilang tidak ada alasan, titik. Sama-sama bilang tidak ada alasan, titik. Jadi kalau Tuhan sudah suruh, jawabannya apa? Tidak ada alasan, titik. Gak ada kompromi. Kalau Tuhan suruh, jalan saja, gitu ya. Itu taat. Yang kedua, unsur kedua dari ketekunan yaitu dan apa? Iman kepada Yesus. Jadi ada dua unsur ketaatan, dua unsur pembangun sebuah ketaatan, ketekunan, satu taat, dua iman. Nah, kata iman ini mari saya bawa lebih dalam sedikit. Saya pernah ajar dulu sekali, tapi mungkin Anda sudah lupa.
Dan coba saya ingatkan, saya refresh your memory bagi Anda yang sudah lama di sini. Kata iman adalah salah satu terminologi dalam kekristenan yang paling banyak disalah mengerti oleh orang-orang percaya. Maksudnya ada kata yang paling banyak disalah mengerti oleh orang Kristen. Termasuk salah satu dari kata-kata yang paling disalah mengerti oleh orang Kristen. Kenapa? Sebab kalau saya tanya iman itu apa kepada Anda sekalian, maka kemungkinan besar, sebagian besar Anda akan menjawab iman sama dengan percaya. Saya percaya iman, dalam iman ada percaya, tapi percaya belum tentu iman. Sebab bagi Alkitab iman lebih dari sekedar percaya, bagi Alkitab iman adalah mempercayai. Sama-sama bilang percaya, sama-sama bilang percaya, sama-sama bilang mempercayai. Faith is not belief to God, faith is belief in God. Iman itu bukan percaya pada Tuhan, iman itu adalah mempercayai Tuhan. Iman bukan hanya sekedar percaya Tuhan ada, tapi iman adalah mempercayai Tuhan yang ada. Nah, apa beda antara percaya dan mempercayai? Beda jauh. Sebab bagi kita untuk percaya, kita hanya butuh pengetahuan. Bagi seseorang untuk percaya, Anda hanya perlu pengetahuan. Saya tidak pernah pergi keluar angkasa, percaya sajalah. Saya tidak pernah pergi keluar angkasa, oleh sebab itu saya tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri bahwa bumi itu bentuknya bulat. Tapi saya percaya bumi itu bulat. Anda tanya, Pak Doni tidak pernah keluar angkasa lihat bumi bulat, kenapa percaya bumi bulat? Gampang, ilmu pengetahuan sudah berhasil meyakinkan saya bahwa bumi itu bulat. Jadi untuk percaya sesuatu ada, Anda hanya butuh, kalau bukan karena five senses, 5 indera Anda butuh pengetahuan saja. Saya nggak pernah ke Amerika, tapi saya percaya ada negara nama Amerika. Kenapa? Sebab ilmu pengetahuan sudah membuktikan pada saya hari ini ada negara di dunia namanya Amerika. Untuk percaya sesuatu ada hanya butuh apa ibu-ibu? Pengetahuan. Untuk percaya sesuatu ada hanya butuh pengetahuan. Tetapi untuk mempercayai seseorang, Anda butuh lebih daripada pengetahuan, Anda butuh hubungan. Sama-sama bilang hubungan. Untuk percaya kita butuh pengetahuan, tetapi untuk mempercayai kita butuh sebuah hubungan. Kenapa? Sebab untuk mempercayai seseorang artinya Anda bisa menyerahkan seluruh hidup Anda ke dalam tangan orang itu. Untuk mempercayai seseorang sesederhana ini, Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda, masa depan Anda kepada orang tersebut. Kalau Anda berkata, saya mempercayai Anda, Pak, bukti dari kepercayaan Anda pada saya adalah Anda bersedia untuk menyerahkan hidup, keputusan, agenda, pilihan, kehendak Allah, konsekuensi masa depan Anda kepada saya. Itulah konsekuensi dari sebuah kepercayaan, mempercayai. Sederhananya saya selalu bilang begini, tanda bahwa Anda mempercayai saya gampang. Serahkan kartu ATM bank Anda beserta dengan nomor PIN-nya. Itu tandanya Anda mempercayai saya. Tapi sampai hari ini 31 tahun pelayanan di mimbar, nggak ada yang pernah kasih kartu ATM beserta dengan nomor PIN-nya. Berarti nggak ada yang mempercayai Pak Doni dong. Kasian banget. Puji Tuhan ada. Siapa? Istri dan anak-anak saya. Sebab saya tahu nomor PIN istri saya dan dia juga tahu nomor PIN bank saya. Jadi istri dan anak-anak saya mempercayai saya. Puji Tuhan, istri saya sampai hari ini tidak pernah minta cerai sama saya. Haleluya. Saya jalan-jalan kemana pelayanan cukup lama. Bulan Mei, Juni, dan Juli ini sangat hektik jadwal saya. Dan puji Tuhan juga sampai hari ini saya pulang ke rumah. Anak-anak gak pernah bawa papan demo dan berkata, turunkan Bapak, ganti Bapak baru, ganti Bapak baru, ganti Bapak baru. Puji Tuhan, sampai hari ini anak saya tidak pernah minta ganti Bapak baru. Haleluya. Tolong turut senang sama saya, tolong jangan terlalu tegang, muka senyum. Saya sudah bilang muka tegang melemahkan iman pendeta. Saya lagi bangga sama anak saya, nggak ada yang minta ganti Bapak baru, biar bapaknya pergi kemana-mana pulang agak panjang. Yang penting oleh-oleh katanya. Nggak pernah mereka minta bapak baru. Kenapa? Sebab mereka mempercayai saya. Sebab sebagai kepala rumah tangga, keputusan saya bukan hanya akan mempengaruhi saya,
tapi keputusan saya sebagai kepala rumah tangga akan mempengaruhi kehidupan istri dan anak-anak saya. Kalau saya salah mengambil keputusan dalam keuangan, maka yang akan ikat pinggang rapat-rapat yang akan jadi kurus bukan cuma saya. Yang akan ikat pinggang rapat-rapat adalah istri dan anak-anak saya. Setuju? Kalau saya melakukan sebuah perbuatan yang memalukan, yang akan malu bukan cuma saya. Yang malu adalah istri dan anak-anak saya. Mereka mempercayai saya. Mereka menyerahkan kehidupan masa depan mereka kepada saya. Itulah arti mempercayai. Nah, disinilah problem sesungguhnya. Berarti banyak orang Kristen percaya pada Yesus, tetapi belum tentu mempercayai Yesus. Sebab kalau Anda dan saya mempercayai Yesus, maka kita akan bersedia menyerahkan seluruh kehidupan kita, keputusan kita, agenda kita, keinginan kita, dan berkata keinginanmu, keinginanku, kehendakmu menjadi kehendakku, agendamu menjadi keagendaku, apa yang engkau perintahkan, aku akan lakukan tanpa banyak bertanya-tanya. Itu artinya mempercayai. Dan oleh sebab itu saya berkata, hari ini banyak orang Kristen percaya pada Yesus, bukan tidak. Percaya pada Yesus, tetapi tidak banyak orang Kristen yang mempercayai Yesus. Itu sebabnya ujian iman, bukan ujian tertulis. Kalau ujian iman, ujian tertulis, maka iman adalah pengetahuan. Tetapi ujian iman adalah ujian waktu. Ujian iman adalah ujian kesetiaan. Kenapa? Sebab iman selalu bicara soal hubungan. Kenapa iman itu hubungan? Jelas, lihat aja ujian iman. Ujian iman cuma satu. Ujian iman itu ujian waktu. Ujian iman itu ujian kesetiaan. Makanya dalam Ibrani 13, ibu-ibu, Ibrani 13, ada dua jenis pemimpin rohani dalam Ibrani 13. Nomor satu, pemimpin rohani yang udah mati. Nomor dua, pemimpin rohani yang masih hidup. Anehnya kepada pemimpin rohani yang sudah mati, Ibrani 13 berkata, teladanilah iman mereka. Tetapi justru kepada pemimpin rohani yang masih hidup, dia bilang kepada pemimpin-pemimpinmu, tunduk hormatilah mereka, sebab mereka lah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi kepada yang mati, dia bilang teladani iman. Kepada yang masih hidup, dia berkata hormati mereka. Pertanyaan saya, kenapa keteladanan iman diletakkan kepada mereka yang sudah mati? Kenapa keteladanan iman tidak diletakkan kepada mereka yang masih hidup? Jawaban saya sederhana. Sebab iman, sama-sama bilang iman, tidak pernah diukur, sama-sama bilang tidak pernah diukur. Di awal dari sebuah pertandingan, sama-sama bilang awal pertandingan, sama-sama bilang iman tidak pernah diukur. Di pertengahan sebuah perjuangan, bilang iman hanya diukur di akhir dari sebuah kehidupan. Iman tidak boleh diukur di awal. Sebab belum selesai kok. Iman tidak bisa diukur di pertengahan. Sebab belum selesai. Iman selalu diukur di mana? Di akhir. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Penilaian baik diletakkan hanya setelah mengakhiri. Anda bilang, iman Pak Doni luar biasa. Pertanyaan saya sederhana, terima kasih. Tapi dari mana Anda tahu iman saya luar biasa? Pas sampai sekarang masih melayani Tuhan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih puji Tuhan. Saya mengucap syukur luar biasa. Tapi pertanyaan saya, yakinkah Anda 20 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, saya tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Anda bilang, enggak yakin Pak, sebab masa depan tidak ada yang tahu. Setuju, jangankan Anda, saya sendiri belum tentu yakin. Saya berusaha untuk terus melayani Tuhan sungguh-sungguh, oleh karena anugerah Tuhan biarlah saya dimampukan untuk terus melayani Tuhan sungguh-sungguh, tetapi akhir masa depan saya sendiri nggak tahu. Kalau nggak tahu gampang, tunggu saya selesai. Kalau saya sudah selesai dan Anda lihat saya terus melayani dengan semangat, saya terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, baru Anda bisa bilang iman orang itu luar biasa. Sebab iman tidak pernah diukur di awal dari sebuah pertandingan, iman tidak pernah diukur di pertengahan dari sebuah perjuangan, iman hanya diukur di akhir dari sebuah kehidupan. Kalau begitu, tolong kembali lagi ayatnya. Kalau begitu kata iman tadi ada dua unsur ketekunan, taat dan iman.
Kata iman tadi boleh saya ganti dengan kata setia. Sama-sama bilang setia. Sebab ujian iman adalah ujian kesetiaan. Ujian iman adalah ujian kesetiaan. Bahkan bahasa asli dari iman, bahasa Yunani pistis atau pisteos, itu dapat berarti dua, iman dan setia. Orang bahkan bertanya, pistis ini diartikan apa? Faith atau faithful? Jawabannya dua-duanya. Sebab sama-sama bilang orang yang beriman pasti akan setia. Sama-sama bilang, oh, dan orang yang setia adalah orang yang beriman. Iman dan setia harus sama-sama jalan. Iman dan faith and faithful itu sama. Sama-sama, kalau Anda beriman berarti Anda bersetia. Dan kalau Anda sampai akhir Anda setia, itu membuktikan Anda orang beriman. Tunggu sampai akhir makanya. Sampai sini Anda setuju? Berarti ada dua unsur ketaatan, maaf ketekunan. Satu taat, dua setia. Sama-sama bilang taat, sama-sama bilang setia. Oke, mari kita definisikan. Kalau begitu ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Sekali lagi, ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Sama-sama yang terakhir, satu, dua, tiga. Ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Jadi Anda lihat ketekunan adalah taat, tapi taat terus menerus sebab ada unsur setia. Anda setia, Anda terus taat sebab Anda mempercayai Yesus. Bahwa dia tidak akan pernah berbohong, dia tidak akan pernah berdusta, dia pasti akan mengenapi, dia pasti akan menolong, dia pasti akan memelihara jiwa kita, dia pasti akan menjaga kita. Itulah dasar kesetiaan Anda pada Yesus. Jadi ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Sebab taat satu kali gampang, taat berkali-kali sukar. Terus-menerus taat sangat sukar. Sama-sama bilang taat satu kali, sama-sama bilang gampang. Sama-sama bilang taat berkali-kali, sama-sama bilang sukar. Taat terus-menerus, sama-sama bilang sangat sukar. Oke, sekali lagi. Taat satu kali apa? Gampang. Taat berkali-kali apa? Sukar. Terus-menerus punya gaya hidup taat apa? Kalau begitu, sabar satu kali, sabar satu kali, sabar satu kali. Apa itu sabar satu kali? Taat satu kali apa? Berarti sabar satu kali apa? Berkali-kali sabar apa? Terus menerus sabar pada orang yang paling mencekno di seluruh dunia apa? Mengampuni satu kali apa? Ya. Berkali-kali mengampuni apa? Terus menerus mengampuni apa? Memberi satu kali apa? Berkali-kali memberi apa? Terus menerus punya gaya hidup memberi apa? Rendah hati satu kali apa? Diinjak orang tetap rendah hati berkali-kali apa? Tapi diinjak orang terus menerus rendah hati apa? Makanya untuk terus-menerus taat itu sukar. Kalau cuma satu kali gampang. Kenapa ada orang membanggakan prestasi masa lalu? Sederhana. Sebab dia sudah tidak lagi melakukannya hari ini. Opa dulu. Nah kalau sudah kata dulu susah. Teman saya bilang, Don, tanda penuaan dini adalah ketika kamu mulai bicara tentang yang dulu-dulu. Opa dulu, ya opa. Jemaat belum datang, opa sudah ada di situ. Sekarang, aduh, boyok sakit Lebih baik ikut YouTube di rumah. Susah. Kenapa? Sebab dia banggakan yang dulu. Kenapa dia banggakan yang dulu? Sebab dulu dia masih buat, hari ini dia sudah tidak buat. Oh Pak, dulu Pak, oh saya Pak, oh pokoknya habis-habisan buat Tuhan Pak, oh pokoknya ada pelayanan mana pergi Pak, ada apa yang bisa dibantu beri Pak, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan Pak. Sekarang jaga cucu di rumah Pak. Kenapa dia banggakan yang dulu? Sederhana, sebab apa yang dia lakukan itu sudah berhenti, dia kerjakan. Satu kali taat apa? Berkali-kali taat apa? Terus menerus taat apa? Sangat suka.
Berat benar. Jadi ada banyak orang hanya mau taat satu kali. Nah, saya tambah satu ayat. Saya tambah satu definisi ini. Kemudian coba Anda lihat Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 36. Supaya definisi ini menjadi lengkap. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10:36 berkata, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, sesudah kamu taat, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dia berkata, untuk memperoleh apa yang dijanjikan itu, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Nomor satu taat, nomor dua tekun. Ketekunan lebih daripada ketaatan. Sebab ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Jadi ini pertanyaan orang Kristen paling banyak kan. Salah satu pertanyaan orang Kristen paling banyak. Pak Pendeta sudah berdoa, kenapa Tuhan belum jawab? Saya tanya, sudah melakukan apa yang Tuhan suruh? Sudah. Kalau Anda sudah taat, Anda sudah berdoa dan Tuhan belum jawab, jawaban saya sederhana. Ibrani 10:36, terus berdoa. Pak Pendeta, saya sudah melayani, kenapa Tuhan belum jawab? Jawaban saya sederhana, sudah melayani, berarti sudah melakukan kehendak Tuhan. Ya, berarti sudah taat. Tuhan belum jawab, gampang, terus melayani. Pak Pendeta, saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa Tuhan belum jawab masalah saya? Sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, sudah taat. Tapi Tuhan belum jawab persoalan Anda, gampang. Terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anda lihat selalu kita hanya mau 1, 2, 3 kali melakukan perintah Tuhan. Setelah itu kita mau Tuhan selesaikan semua masalah kita. Itu kan sebenarnya penipuan terhadap Tuhan. Anda lihat, dia berkata kalau kamu sudah taat, maka kamu butuh ketekunan. Supaya apa? Supaya setelah kamu lakukan semua itu, kamu memperoleh apa yang... Oke, sekali lagi. Ketekunan, sama-sama bilang ketekunan. Adalah ketaatan terus-menerus. Dalam segala keadaan. Sampai kapan? Sampai kita memperoleh apa yang... Itu saja. Berarti semakin kecil tujuan Anda, janji Tuhan yang Anda ingin raih, maka semakin pendek pula ketekunan Anda. Ini tolong direnungkan di rumah. Panjang ceritanya sebab kalau saya buka. Semakin kecil janji Tuhan yang Anda lihat dalam hidup Anda, maka semakin pendeklah ketekunan Anda. Kalau Anda mau punya ketekunan yang panjang, lihat pada janji yang kekal bukan pada janji yang fana. Tidak ada yang bilang amin, saya bilang amin saja. Amin. Terlambat. Ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Lukas 8:15, Lukas 8:15. Sekarang ada profit, ada benefit, ada keuntungan dari sebuah ketaatan, ketekunan. Lukas 8:15 dia bicara tentang perumpamaan penabur. Dalam perumpamaan penabur, di situ ada satu benih jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Tuhan Yesus tidak bicara soal 4 benih yang berbeda, tapi Tuhan Yesus bicara tentang satu benih yang sama, tapi ada pada 4 tanah yang berbeda. Artinya pertumbuhan rohani seseorang tidak pernah ditentukan oleh jenis khotbah yang Anda dengar, firman yang Anda dengar. Pertumbuhan rohani seseorang lebih banyak ditentukan oleh jenis hati mereka yang menerima firman. 100 orang bisa dengar khotbah yang sama, pada waktu yang sama, oleh pendeta yang sama, tapi pulang punya pertumbuhan rohani yang berbeda. Setuju? Kenapa? Khotbahnya sama, pendetanya sama, jamnya sama, gerejanya sama, gembalanya sama. Tapi kenapa waktu pulang pertumbuhan rohani tiap jemaat berbeda? Sebab pertumbuhan rohani tidak banyak bergantung pada benih yang Anda terima, tetapi bergantung pada sikap hati tanah yang Anda miliki. Satu orang yang bilang amin, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan, sebab mereka jelas-jelas tahu apa yang mereka perbuat kepadaku. Haleluya. Ini tanah keempat, tanah terbaik. Dia berkata yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang, tunggu dulu. Berarti firman bisa diterima dan disimpan dalam hati yang jahat. Sebab Tuhan Yesus harus menambahkan bukan hanya hati, titik.
Tetapi dia berkata dia harus jelaskan hati yang baik. Orang bisa menerima firman yang murni, tetapi outputnya akan salah sebab dia taruh pada hati yang jahat. Kalau firman diterima, terima aja dulu. Kalau firman diterima dengan hati yang jahat, maka firman akan jadi alat pembenaran bagi orang itu untuk terus-menerus tinggal dalam dosa. Kalau kita terima firman dengan hati yang jahat, maka firman itu dapat menjadi alat pembenaran bagi seseorang untuk terus-menerus tinggal dalam dosa. Sebaliknya kalau Anda punya hati yang baik, Anda terima firman, maka firman akan menjadi alat kebenaran bagi orang itu supaya dia berhenti dan keluar dari dosa. Saya beri contoh. Misalnya, saya tipu Pak Yo 100 juta. Kalau saya tipu Pak Yo 100 juta, menurut Anda Pak Yo pantas marah sama saya atau tidak? Malaikat tolong jangan jawab, manusia yang jawab. Kalau malaikat yang jawab, jawabannya tidak. Pak Yo pantas marah sama saya atau tidak? Pantas. Dia marah sama saya. Saya tipu Pak Yo 100 juta, Pak Yo marah sama saya. Kebetulan kita satu gereja, anggaplah kita ada satu gereja. Satu kali kita ada di gereja yang sama, Pak Yo duduk di ujung sebelah kiri, saya duduk di ujung sebelah kanan. Kira-kira begitu. Karena Pak Yo enggak mau lihat saya. Tapi yang khotbah hari itu pendeta, dia khotbah soal pengampunan. Selama pendeta khotbah di hati saya, ini hati jahat loh ya, hati jahat. Nah ini Kristen bener. Kalau disakiti orang mesti ngampuni. Pak Iyo baru ditipu 100 juta udah marah-marah. Gak mau lihat saya. Mukanya sampai dibuang jauh-jauh. Gak bisa begitu. Itu bukan Kristen. Selesai khotbah, saya datangi Pak Iyo. Pak Iyo gak mau lihat saya. Pak Iyo sebenarnya saya tahan. Pak Iyo dengar tadi. Dengar khotbah tadi. Itu loh Pak Iyo, orang Kristen mesti begitu loh Pak Iyo. Biar ditipu 100 juta, 500 juta. Orang boleh buat salah, Pak Iyo mesti ngampuni loh Pak Iyo ya. Harus ngampuni. Kalau enggak, dosamu tidak diampuni juga Pak Iyo. Masuk neraka loh Pak Iyo. Masuk neraka loh. Saya tanya, ada ayatnya. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada. Ada. Benar berarti. Kalau disakiti harus ngampuni. Benar. Benar. Berarti apa yang saya ngomong sama Pak Yo benar. Nah kan benar salah, benar salah. Benar, cuma karena yang ngomong motivasinya salah, dipelintir. Firman itu bisa diterima dengan hati yang jahat. Akhirnya itu jadi alat pembenaran supaya Pak Yo ngampuni saya, supaya saya tidak perlu bertobat. Makanya saya ingatkan sekali lagi, kalau dengar khotbah, tolong jangan buat si A, jangan buat si B. Kalau dengar khotbah, selalu buat saya. Sama-sama bilang, kalau saya dengar khotbah, bukan untuk orang sebelah kanan, bukan untuk orang sebelah kiri, tapi untuk saya. Selalu kalau khotbah, Pak, kalau khotbah, oh Pak, khotbah Bapak bagus sekali. Kalau Bapak A datang, kena dia Pak, kena. Pak, khotbah Bapak bagus. Kalau Ibu B datang, Pak, saya kasih tahu ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Saya kasih tahu ibu-ibu ya. Kalau ada orang mau cerita rahasia, dimulai dengan kalimat, jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu menurut saya patut dicurigai. Dia itu tukang gosip. Saya ini pernah di prank jemaat. Satu ibu datang sama saya, Pak, saya kasih tahu sama Bapak di gereja ini Pak, tapi Pak jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya bilang enggak usah kasih tahu Bu. Oh, enggak, Pak Doni mesti tahu. Kan Pak Doni sering khotbah di sini supaya Pak Doni tahu itu ada ibu itu. Nah itu ibu Pak namanya begini Pak. Pak tahu itu ibu nama ini. Pak saya kasih tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Dicerita begini. Saya sudah susah payah tiap kali datang di situ jaga rahasia. Satu kali ada ibu lain datang sama saya, Pak Doni, Pak kenal ibu ini ya, tahu ibu ini ya. Saya, kenapa? Ibu yang diomongin sebelumnya. Kenapa? Pak Doni tahu, dia ada masalah di sini. Ada apa ya, pura-pura tidak tahu kan gitu. Padahal udah tahu, sudah dibilangin sama ibu pertama itu. Ada apa ya? Pak Doni tidak tahu. Apa ya? Apa ya? Iya Pak, dia begini. Saya bilang, ibu tahu dari mana? Ada ibu nama itu. Nah, ibu nama itu yang ngasih tahu saya pertama.
Saya bilang kurang ajar, dia suruh saya tutup mulut supaya dia yang obral kemana-mana. Dalam hati dasar Jawa Pos. Sebab dia tukang kasih berita. Rupanya dia suruh kita diam supaya dialah sumber utamanya. Begitu loh. Jadi aduh saya pokoknya aduh Pak Doni saya kasih tahu ya Pak Pendeta udah bagus sekali kalau Ibu B dengar kena tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Oh, kena dia Pak, kena dia. A kena, B kena, C kena, D kena, Anda enggak pernah kena. Gimana? Apa pakai jurus matriks begitu yang kalau ditembak peluru? Oh rupanya ibu-ibu enggak nonton, maafkan saya. Bapak-bapak lebih cocok. Jadi mari kalau kita dengar khotbah selalu untuk saya. Terimalah dengan hati yang baik. Sebab kalau diterima dengan hati yang jahat. Ini ada satu kisah nyata lagi. Satu orang ibu sama. Aduh kasus pengampunan di saya banyak sekali saudara. Dia bilang, Pak Doni, aduh Pak Pendeta, suami saya Pak, memang harus ngampuni. Tapi suami saya, Pak, biar Tuhan Yesus datang 3 kali, tidak bertobat-bertobat dia. Nah, dia tanya, Pak, kan ada ayat saya dengar pendeta kapan hari kutip ada ayat dari Rasul Paulus yang berkata, kuserahkan orang itu pada iblis. Ada kan Pak? Saya bilang, apa maksudnya? Dia bilang, nah itu suami saya Pak, saya serahkan sama iblis. Tapi betul itu ayat ada ibu-ibu, ada kan? Ada kan? Ada serahkan sama iblis, tapi karena hati jahat, maka itu jadi pembenaran bagi dia untuk terus melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau Anda terima dengan hati yang baik, maka firman itu akan membuat Anda dan saya bebas dari dosa. Nah, ini yang baik. Apabila firman itu menyimpan setelah mendengar apa? Firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan apa? Mengeluarkan buah dalam syaratnya kamu simpan dalam hati yang baik. Tetapi syarat kedua adalah firman itu harus dikerjakan dalam ketekunan. Baru dia akan menghasilkan buah. Tapi buah apa? Coba lihat Ibrani 12 ayat 11. Tolong nanti multimedia balik lagi ke Lukas 8:15 ya. Ibrani 12 ayat 11 supaya Anda tahu. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Next. Tetapi kemudian dia sama-sama menghasilkan buah. Buah apa? Kebenaran yang memberikan damai. Jadi buah apa yang dihasilkan? Lukas 8:15. Lukas 8:15. Oke, buah apa tadi? Kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera. Oke, kembali Lukas 8:15. Sekarang, yang setelah mendengar, apa yang didengar? Firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Buah apa? Oke, pertama dia mendengar apa? Setelah mendengar apa? Firman, dia menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah apa? Buah apa? Kebenaran. Dia mendengar firman, dia menghasilkan buah apa? Dia dengar apa yang dia hasilkan buah apa? Berarti firman di dalamnya ada benih kebenaran, tetapi firman belum jadi kebenaran. Firman hanya menjadi kebenaran ketika kita mengerjakannya dalam yang didengar apa? Firman. Tetapi yang dia hasilkan buah apa tadi? Berarti firman kan tidak sama dengan kebenaran. Dalam firman ada benih kebenaran, tetapi firman baru benar-benar jadi kebenaran ketika kita melakukannya dalam Anda artinya Anda taat dan Anda terus taat. Hari ini Anda dengar firman, setuju? Tapi apakah hari ini langsung menjadi kebenaran bagi Anda? Kapan ini jadi kebenaran bagi Anda? Anda keluar dari sana, Anda lakukan firman yang Anda dengar. Hari ini Anda baca ayat Alkitab. Dalam ayat Alkitab ada benih kebenaran. Tetapi ayat Alkitab, ayat Alkitab. Kapan ayat Alkitab menjadi kebenaran? Ketika Anda keluar, Anda kerjakan apa yang dikatakan oleh ayat Alkitab. Hari ini Anda dengar khotbah. Setuju? Dalam khotbah ada benih kebenaran.
Tetapi khotbah hanya khotbah. Kapan khotbah jadi kebenaran? Anda keluar, Anda kerjakan dalam ketekunan. Makanya tolong tadi, Ibrani 12 ayat 11. Makanya Ibrani 12 ayat 11, dia tutup dengan kalimat ini, yang bagian terakhir. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah apa? Kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang kebenaran selalu melatih. Kebenaran perlu dilatih. Bukan karena Anda tahu Anda langsung benar. Bukan karena Anda tahu Anda langsung hidup dalam godliness, kekudusan kebenaran. Bukan karena Anda dengar firman, karena Anda tahu firman, Anda langsung jadi melakukan kebenaran. No. Kebenaran itu harus dilatih. Ini yang selalu dihindari oleh banyak orang Kristen. Saya ini ya mau bilang sombong, bolehlah bu sombong sedikit. SD juara satu terus, SMP juara satu, juara dua, SMA juara satu, juara dua, juara tiga. Paling mentok juara tiga di kelas. Seringkali sudah nggak belajar, masa bodoh dengan pelajaran, saya pokoknya nggak belajar, tetap juara tiga terakhir. Tapi walaupun saya juara satu, juara dua, juara tiga, tapi ada satu mata pelajaran yang saya paling tidak suka dari SD sampai SMA. Mata pelajaran olahraga. Teorinya saya tahu. Luas, kalau dulu hafal, luas lapangan sepak bola berapa, luas lapangan voli berapa, luas lapangan basket berapa, luas lapangan badminton berapa, hafal. Jumlah pemain basket berapa, jumlah pemain voli berapa, jumlah pemain sepak takraw berapa, jumlah pemain sepak bola berapa. Kemudian ada beberapa istilah-istilah di sepak bola, hafal, hafal. Kalau teori masih bisa dapat 100 masih. Yang paling susah kalau guru olahraga sudah datang dan berkata, anak-anak besok sampai ketemu di lapangan lari. Udah habis saya sudah. Lapangan lari putar, saya lupa berapa kali, 3 atau 4 kali lapangan itu dalam waktu 12 menit. Guru saya lihat saya dan selalu bilang, Doni, usahakan badan seergonomis mungkin. Supaya hambatan udara, angin itu tidak kencang. Sehingga engkau tidak mudah merasa capek dalam hati. Dia berkata, makanya tangan sebisa mungkin dekat dengan dada kalau lari. Dalam hati saya bilang, Pak Guru nggak lihat saya. Saya ini sudah lebar, biar tangan begini sudah lebar. Hambatan sudah besar. Selesai 12 menit, teman-teman sudah pada selesai, saya masih ngos-ngosan di tengah lapangan. Tapi penderitaan lari bukan penderitaan terbesar saya. Penderitaan terbesar saya adalah kalau Pak Guru sudah datang dan berkata, anak-anak besok jam 7 pagi ketemu di kolam renang. Nah itu habis sudah saya. Habis IN. Habis. Walaupun di kelas sudah diperagakan. Renang gaya bebas. Ketika tangan kanan mulai terangkat ke atas. Kepala disejajarkan dengan tangan kanan. Sementara tangan kiri taruh di bawah. Kemudian ketika tangan kanan diputar ke bawah, tangan kiri ke atas, kepala disejajarkan dengan tangan kiri. Sambil kaki dikepak-kepakan. Oh, pokoknya dilatih. Begini. Kolam renang. Turun dari kolam renang. Semua maju, saya turun ke bawah. Rekor saya waktu renang adalah setengah lapangan, setengah kolam. Jadi waktu ujian, ini ujian akhir. Semua harus bisa berenang. Pokoknya pergi pulang. Catatan waktu. Waktu itu saya sudah bertekad pokoknya. Harus bisa. Terjun dari kolam renang. Kaki saya taruh secepat-cepatnya. Saya pikir terjun aja air udah muncrat. Apalagi kaki saya muncrat kemana-mana. Saya tidak lihat lagi di depan. Pokoknya berenang. Satu kali tangan saya sentuh tembok. Saya bilang, puji Tuhan sampai di seberang. Sebab selama ini selalu ke bawah. Sampai di seberang saya buka mata. Ternyata setengah kolam. Sebab saya berenang bukan lurus ke depan, menyilang ke samping. Penderitaan sudah. Tahu kalau di kelas disuruh begini, tahu. Ukurannya tahu kalau ukuran kolam renang, tahu. Menggambarkan ukuran cara gaya bebas,
gaya kupu-kupu, sebutkan berapa gaya berenang, bisa sebut, bisa hafal. Tapi waktu disuruh melakukan, gagal. Sebab mengetahui head knowledge, mengetahui firman tidak sama dengan menghidupi kebenaran. 80% orang yang konseling sama saya, menurut saya tidak perlu konseling. Kenapa? Sebab mereka sudah tahu apa jawaban. Ibu-ibu, kalau disakiti, kata Alkitab apa? Udah tahu, ngapain tanya pendeta? Kebanyakan orang cari pendeta konseling dua hal. Satu, cari telinga yang mau mendengar. Dua, cari pembenaran dari pendeta. 80% orang yang konseling sebenarnya tidak perlu konseling. Sebab mereka udah tahu kok harus lakukan apa. Wah, pendeta, saya hidup ekonomi lagi susah, kerjaan susah, tidak punya kerjaan. Terus saya harus bagaimana? Dalam hati cari kerjalah. Masa pendeta tumpang tangan semua selesai? Ya kan? Setuju toh? Udah tahu kenapa tanya pendeta? 80% orang konseling tidak perlu konseling. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, hanya mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Setuju? Ngampuninya gimana, Pak? Kalau hati anjur sakit gimana? Kalau sudah buat dosa supaya tidak jatuh dalam dosa yang sama terus-menerus gimana? Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka tidak tahu bagaimana melakukan. Makanya Anda harus ingat, rasul-rasul Yesus itu tidak disebut the student of Christ. Rasul-rasul Yesus itu disebut the disciples of Christ. Rasul-rasul Tuhan Yesus itu tidak disebut sebagai siswa-siswa, student of Christ, siswa-siswa Yesus. Tetapi rasul-rasul Tuhan Yesus disebut sebagai the disciples, murid-murid Tuhan Yesus. Apa beda siswa, student, dan murid, disciples? Student, siswa, itu to study, belajar. Tapi murid, disciple, to be discipline. Itu bedanya. Anda di sini sekarang, Anda ini jadi siswa. Anda belajar. Setuju? Anda perlu tahu. Setuju? Tapi soal Anda lakukan atau tidak, Anda jadi murid, itu di luar sana. Anda kerjakan apa yang Anda dengar atau tidak. Makanya berkata, buah kebenaran itu hanya dihasilkan, diberikan, didapatkan bagi mereka yang ibadah perlu dilatih. Makanya disebut latihlah dirimu mendengar firman menurut saya tidak sama dengan melakukan kebenaran. Firman hanya menjadi kebenaran ketika kita melakukan apa yang difirman. Khotbah menjadi kebenaran, ayat Alkitab jadi kebenaran ketika kita melakukan. Persoalannya kembali, satu kali taat apa? Berkali-kali taat apa? Terus menerus taat. Itu persoalan. Persoalannya ada pada keinginan manusia yang tidak pernah mau dilatih menghadapi sesuatu yang sukar. Saya berdoa, Anda dan saya jadi murid bukan jadi siswa. Bilang sama sebelah, jadi murid bukan jadi siswa. Anda ini sudah cum laude semua kalau siswa, saya yakin. Muka Alkitab semua. Yang susah lulusan jadi murid. Lulusan siswa gampang, lulusan murid yang susah. Diberkati oleh firman Tuhan. Gak bilang amin, saya terus setengah jam loh ya. Mari kita datang pada Tuhan. Pak Sam. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat. Mari kita datang pada Dia dan biarlah Tuhan temukan kita orang-orang yang setia. Ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau Anda belum terima apa yang Tuhan janjikan, terus tekun.
Anda belum lihat jawaban Tuhan, terus tekun. Lakukan yang benar. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Yuk mari kita datang pada Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tak maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Dalam hidupku ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, oh kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Dalam hidupku ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Dalam hidupku ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.